Kami dari Kementerian Agama tentu tidak akan merekomendasikan jika ada biru yang memberangkat umroh di bawah 20 juta. Meskipun tadi Pak Dir menyampaikan kasus ini adalah kasus yang tidak umroh biasa, tetapi kelasnya kelas bisnis kelas. Bisnis kelas 33 sampai 48 itu belum masuk Pak Dir. Bisnis kelas hari ini paling tidak di angka 70 sampai 80 juta. Ini agar masyarakat tahu ini. Jadi ketika bisnis kelas kok di bawah 50 juta itu adalah bohong. Pemilik PT Hasanah Magna Safari atau HMS Indri Dapsari alias ID resmi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penipuan perjalanan umroh dengan total kerugian korban mencapai 14,2 miliar rupiah. Tersangka yang membuka kantor perjalanan umroh di Kabupaten Sleman ini ditangkap jajaran Polda DIY usai menerima laporan dari 49 orang korban penipuan. Korban yang telah membayar lunas dari 33 juta hingga 48 juta rupiah itu dijanjikan bisa berangkat umroh pada bulan Desember tahun 2024. Namun hingga awal bulan Januari tahun 2025, umroh yang dijanjikan hanya isapan jempol belaka. Barang bukti seperti mobil Atpat dengan nomor polisi H1994PJ milik tersangka, serta dokumen pemberangkatan umroh, komputer, barang bukti transfer, dan baju ikram diamankan polisi sebagai barang bukti. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, agenda kita hari ini adalah kami akan menginformasikan terkait dengan pengungkapan perkara dugaan tindak pidana penipuan terhadap pemberangkatan umroh yang dalam proses ini dijadwalkan pada bulan Desember 2024 sampai dengan tahun 2025. Jadi dasar dari penyidikan kami adalah laporan polisi LP nomor 833 tanggal 29 November 2024 atas nama pelapor saudari inisial A. Pasal yang kami sangkakan adalah penipuan dan penggelapan sesuai pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kemudian kami telah melakukan identifikasi terhadap tersangka dengan inisial ID, perempuan, umur 46 tahun, alamat Mergangsang, Kota Yogyakarta. Kemudian TKP di Catur Tunggal, Depok, Sleman. Dan selanjutnya penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, diantaranya ada surat-surat dan dokumen berupa surat perjanjian, kemudian kwitansi, kemudian buku-buku risalah, kemudian beberapa lembar rekening yang disita dari beberapa tempat, yaitu dari para korban, kemudian disita dari rumah tersangka, kemudian yang disita dari kantor travel agent. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, untuk modus yang dilakukan oleh tersangka yang kami lakukan proses ini adalah telah tersangka ini memiliki agen travel umroh dan haji yang menawarkan perjalanan dengan harga relatif murah. Kemudian para korban itu tertarik, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer dan dijanjikan di bulan Desember kemarin untuk berangkat umroh. Namun sampai saat ini para korban tidak berangkat umroh, sehingga melaporkan ke Polda Daerah Yogyakarta. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan kronologi peristiwanya, jadi para korban ini ditawari oleh pelaku atau tersangka untuk melakukan perjalanan umroh dengan berbagai jenis paket umrohnya, antara lain bisnis kelas ini dengan harga 33 juta sampai 48 juta yang rencananya akan diberangkatkan pada bulan Desember.
Selanjutnya, korban-korban ini melakukan pemesanan dan mentransfer biaya perjalanan tersebut melalui transfer uang rekening ke PT HMS dan nomor rekening pelaku. Setelah melakukan pelunasan terhadap pembayaran, para korban ini menerima itinerary travel ataupun jadwal perjalanan yang dijanjikan berupa pemberian tiket, kemudian perlengkapan yang lain seperti koper, kemudian buku doa, baju batik, tas punggung ataupun tas pinggang, serta baju ikram. Namun ternyata sampai di waktu yang dijanjikan, perlengkapan tersebut ataupun pemberangkatan tidak terjadi atau tidak dilaksanakan, dan dana uang yang ditransfer juga tidak dikembalikan kepada para korban. Adapun data yang kami himpun dari korban yang telah melaporkan ke Polda Daerah Istimewa Jakarta adalah sejumlah 49 orang. Ya, di bulan November itu 11 orang, banyak orang Jogja. Di bulan Desember, keberangkatan bulan Desember itu 24 orang, ini orang NTB. Kemudian di Januari 2025 ini 14 orang. Kerugiannya, total dugaan kerugian adalah 1,529 miliar. Kemudian penyidik telah melakukan serangkaian tindakan dan telah menemukan data dan dokumen yang terdapat di proses penyitaan tersebut. Ini terdata sejumlah 291 orang yang belum diberangkatkan pada bulan Desember sampai dengan April 2025. Ini kerugiannya, dugaan kerugiannya sekitar 12 miliar. Didapat juga data paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025. Ini sejumlah 11 paket dengan nilai kerugian 2,149 miliar, sehingga terdapat dugaan kerugian seluruh konsumen itu sekitar 14 miliar. Rekan-rekan media sekalian, terhadap perkara tersebut kami penyidik Polda Daerah Istimewa Jakarta telah melakukan penahanan terhadap tersangka, dan ke depan kami akan melakukan serangkaian penyidikan untuk menyelesaikan berkas perkaranya. Seperti yang disampaikan Bapak Kabid Humas tadi, Polda DIY juga sudah menyiapkan posko pengaduan yang sudah tersedia di belakang. Karena sekalian, silakan dimanfaatkan bagi masyarakat yang dapat merasa menjadi korban. Kami tunggu baik secara offline datang ataupun bisa lewat online. Ada nomor WA yang kami siapkan. Kementerian Agama Provinsi DIY meminta masyarakat tak tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh perusahaan perjalanan umroh. Saat ini di DIY terdapat sekitar 130 perusahaan biro perjalanan haji dan umroh. Dirinya menegaskan PT HMS telah terdaftar dalam perusahaan penyelenggara haji dan umroh di kantor Kementerian Agama pada tahun 2023 lalu. Sebagai PPO itu pada bulan Juli 2023 lalu, dan sudah pernah memberangkatkan umroh. Informasi yang kami terima bagi para jamaah umroh yang diberangkatkan terdahulu di tahun-tahun 2023 itu layanan bagus. Tetapi kemudian ya kami tidak bisa lalu kemudian mengawasi setiap saat bahwa ternyata bisnisnya kan tidak hanya umroh, birunya tidak hanya digunakan untuk travel umroh, tetapi juga kepentingan yang lain. Di Jogja ini ada tidak kurang dari 130 biro perjalanan umroh. Ada 18 biro perjalanan ibadah haji khusus. Dan banyak lagi terkait dengan biro-biro yang itu hanya perwakilan dari Jakarta.
Dan Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini era media sosial, sehingga biro-biro tersebut sangat mudah untuk menawarkan agen perjalanannya untuk bisa umroh di Tanah Suci Mekah maupun Madinah, baik di Instagram, di Facebook, dan apalagi sekarang TikTok luar biasa. Dan ini semuanya bisa diakses oleh masyarakat dengan berlomba-lomba seperti itu untuk bisa memfasilitasi memberangkatkan masyarakat di ini, terutama dalam rangka untuk yang bisa berniat untuk melaksanakan umroh. Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sudah melakukan sosialisasi pembinaan pada masyarakat terkait dengan perjalanan ibadah umroh ini, dan juga sudah mempunyai regulasi yang membatasi pembiayaan terkait dengan umroh ini, bahwa batas bawah, batas minimal, batas standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ini, masyarakat untuk bisa melaksanakan umrohnya adalah sebesar 23 juta. Nah, sehingga hari ini Bapak Ibu bisa lihat di berbagai medsos, biro-biro itu yang berlomba-lomba menawarkan, bahkan ada yang di bawah 20 juta. Kami dari Kementerian Agama tentu tidak akan merekomendasikan jika ada biro yang memberangkat umroh di bawah 20 juta. Meskipun tadi Pak Dir menyampaikan kasus ini adalah kasus yang tidak umroh biasa, tetapi kelasnya kelas bisnis kelas. Bisnis kelas 33 sampai 48 itu belum masuk, Pak. Bisnis kelas hari ini paling tidak di angka 70 sampai 80 juta. Ini agar masyarakat tahu ini. Jadi ketika bisnis kelas kok di bawah 50 juta itu adalah bohong. 90% saya pastikan bohong. Oleh karenanya maka kami tidak henti-hentinya menghimbau pada masyarakat DIY terutama, dan juga masyarakat luas umat Islam yang ingin melaksanakan umroh di Tanah Suci. Kami Kemenag DIY sudah sering kali, bahkan selalu senantiasa menyampaikan 5 pasti dalam melaksanakan umroh ini. Masyarakat harus tahu 5 pasti ini. Yang pertama adalah pasti berizinnya, biro tersebut pasti berizin. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan, di sini ada 130-an biro umroh yang ada di DIY, belum yang wakil atau cabang dari Jakarta. Sehingga kalau ada yang hanya cabang di DIY ini, kita tidak bisa mengetahui apakah itu berizin atau tidak. Maka pastikan sebelum mendaftar umroh, biro itu adalah berizin dari Kementerian Agama. Kemudian pasti yang kedua adalah pasti pesawatnya, tiketnya. Masyarakat harus diberikan kepastian tiket sebelum keberangkatan yang dijanjikan. Misalnya tadi dijanjikan bulan Desember, maka paling tidak November sudah harus memegang tiket. Kalau November belum memegang tiket, kalau menjelang keberangkatan belum memegang tiket, maka hampir dipastikan ini juga akan menjadi modus-modus penipuan. Kemudian jadwal, pasti yang ketiga adalah pasti jadwal keberangkatan. Tentu ini mudah kalau jadwal Pak Dio. Jadi biro-biro tersebut tentu punya jadwal-jadwal. Tetapi pastikan bahwa jadwal itu berikut dengan tiketnya tadi. Jadi tiketnya harus sesuai dengan jadwalnya. Sebab banyak juga yang sudah terjadwal seperti itu, belum memiliki tiket lalu kemudian diombang-ambingkan. Ada yang sudah sampai Jakarta tidak diberangkatkan kemudian dipulangkan. Ada yang sudah sampai Jakarta ternyata tiketnya dari Surabaya. Nah ini kan pasti masyarakat yang menjadi korbannya. Yang ketiga, pastikan juga hotelnya di sana. Di Madinah hotel bintang berapa, di Mekah hotel bintang berapa, sesuai nggak yang ditawarkan. Karena hari ini bisnis umroh adalah bisnis yang sangat-sangat menggiurkan bagi biro-biro perjalanan. Jadi dan juga dipermudah bagi izinnya, izin operasionalnya. Artinya memang masyarakat, kelompok masyarakat bisa mengakses. Ketika punya data dukung, kemudian punya saran dan prasyarat tertentu yang sudah ditentukan, kemudian kita verifikasi, lalu kemudian diajukan ke pusat, lalu kemudian bisa mendapatkan izin untuk melaksanakan menjadi biro umroh atau biro perjalanan. Kemudian juga yang tidak kalah penting, pasti yang kelima adalah pasti visanya. Karena orang
Indonesia tentu kalau ingin ke luar negeri harus memiliki visa, paspor dan juga visa. Dan ini juga tidak mudah. Nah, oleh karenanya sekali lagi pada masyarakat DIY, Bapak Ibu sekalian, jika ingin melaksanakan umroh, saya menghimbau agar berkonsultasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama di bidang haji dan bidang umroh. Kami punya data-data seluruh biro travel yang ada di Jogja, baik umroh maupun haji, baik haji reguler maupun haji khusus. Jika monggo, kami juga sudah punya PTSP, lalu juga hotline layanan. Silakan berkomunikasi, berkonsultasi dengan kami, WA dengan kami. Insya Allah informasi lengkap akan kami sampaikan pada masyarakat DIY yang ingin melaksanakan umroh maupun haji. Korban penipuan PT HMS mengaku dirinya bersama 11 orang lainnya telah membayar lunas 438 juta agar bisa berangkat umroh kelas bisnis di perusahaan tersebut. Kronologis awal itu saya tuh harusnya berangkat pakai HMS itu tanggal 25 Desember tahun 2024. Saya dan rombongan itu sudah lunas dari bulan Februari. Terus setelah saya melunasi itu, saya dapat banyak masukan dari teman-teman, kamu pakai ini, tapi di situ saya masih berpositif thinking ya Pak ya. Akhirnya sampai kejadian sendiri di teman saya yang berangkat di bulan September. Nah di situ kesaksian teman saya itulah yang membuat saya mendatangi kantornya Mbak Indri itu untuk membuat perjanjian. Saya sebenarnya cuma minta perjanjian aja, minta tiket PP sama voucher hotel aja, tapi pada tanggal 28 sesuai perjanjian hitam di atas putih Mbak Indri nggak bisa ngasih tiket tersebut, jadi ya saya sudah bersedia untuk dibawa ke Polda gitu, jalur hukum. Kalau total kerugian Ibu itu berapa Ibu semuanya? 438 juta. Korban mau umroh Pak. Jadi saya sudah lunasi dulu. Udah dilunasi Bu? Saya sudah lunas dari bulan Februari Pak. Dan itu rencananya akan diberangkatkan kapan Ibu? 24 Desember 2024. Tapi lunasnya awal Februari. Kalau untuk sebelumnya terkait ibunya yang ditangkap ini, seperti apa dulunya Bu? Dulunya itu sangat bagus Pak sebenarnya. Saya juga sempat tertarik pakai travel ini karena memang banyak masukan. Dulunya itu pelayanannya memang bagus. Kebetulan pelanggannya itu juga VIP Pak, enggak yang orang-orang sembarangan gitu loh. Jadi saya VIP bisnis kelas Pak. Berapa yang sudah kerugiannya 438. Dari berapa jemaah Bu? 11. Artinya kena satu jemaah kena berapa Ibu? Saya per packnya 49 juta. Terus harapan terakhirnya sama pelaku gimana Bu? Saya sih sebenarnya masih pengen ya uang jamaah, haknya jamaah dikembalikan. Terus ya Mbak Indri menjalani proses hukum yang harus dia terima. Atas perbuatannya, tersangka warga Mergangsan Kota Yogyakarta itu dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan serta penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, tim inilah Jogja TV melaporkan.